Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, Shalom. Salam jumpa kembali dalam acara pesan singkat ini. Akhir-akhir ini terlalu banyak hal yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan khawatir ya. Khawatir menghadapi segala sesuatu. Sebetulnya hal ini wajar karena pandemi yang berkepanjangan membuat segala sesuatu sulit untuk diperkirakan. Tetapi sebetulnya bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak perlu khawatir. Karena ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan seperti ini dari Ulangan 32 ayat 9-10. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya. Yakub adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melahirkan sebuah bangsa yang besar. Dari Yakub lahir 12 suku. Dari 12 suku lahir bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa milik Tuhan. Bangsa ini diizinkan Tuhan suatu kali berjalan di padang gurun. Padang gurun adalah gambaran kehidupan yang penuh dengan masalah, kehidupan yang penuh dengan bahaya. Bangsa ini diizinkan Tuhan melalui kehidupan yang penuh masalah dan bahaya, bukan karena Tuhan jahat, tetapi Tuhan sedang mendidik bangsa ini. Bangsa ini akan dibuat pandai oleh Tuhan, sehingga ketika ia memasuki tanah perjanjian, di mana mereka menetap di tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu, mereka sudah menjadi bangsa yang pandai. Nah, sepanjang perjalanan padang gurun ini, Tuhan mengawasinya berkeliling. Tuhan menjaga bangsa ini seperti biji matanya. Nah, mengawasi berkeliling itu artinya selalu memantau bukan cuma dari depan, tetapi dari samping kiri, samping kanan, dari belakang. Dilihat apakah dari samping kiri ada bahaya mungkin, atau samping kanan ada orang yang ingin menyerang, atau dari belakang apakah aman-aman saja. Tuhan mengawasi berkeliling dan Tuhan menjaga seperti biji matanya. Kalau kita menjaga biji mata kita, misalnya ada sedikit debu atau ada cahaya yang terlalu silau yang menyilaukan, kita secara refleks memicingkan mata kita atau mengedipkan mata kita. Itu pun sifat refleks itu dari Tuhan. Nah, kita sebagai manusia menjaga biji mata kita sedemikian rupa. Jangan sampai biji mata kita ini rusak. Kalau biji mata kita ini sakit, diberi obat tetes mata, misalnya seperti itu ya. Ini bukan berarti Tuhan itu betul-betul punya biji mata, bukan saudara. Tetapi biji mata itu adalah gambaran di mana Tuhan demikian telitinya menjaga bangsa atau umat yang percaya kepadanya. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang juga menjadi bagian Tuhan untuk dijagai. Dan Tuhan menjagai kita seperti biji matanya. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, dikatakan di Ulangan 32 ayat 11-12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Firman Tuhan mengatakan bahwa laksana burung Raja Wali yang menggoyangkan sarangnya, artinya dalam mendidik anak-anak Raja Wali, induk Raja Wali itu menggoyangkan sarangnya sehingga anak-anak itu kaget, lalu mereka refleks mengepak-ngepakkan sayapnya. Ketika mereka belum bisa terbang, mereka terjatuh dari sarangnya, induk Raja Wali segera menukik, menatangnya di atas kepaknya sehingga tidak dibiarkan anak-anaknya ini jatuh. Tidak dibiarkan ada Allah asing di antara bangsa yang dikasihi Tuhan ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga diperlakukan sama. Ketika kita sedang berjalan atau kita sedang melakukan sesuatu yang baru, kemudian kita mulai terjatuh, Tuhan segera menolong kita. Tuhan segera menjagai kita, mendukung kita supaya kita tidak tergeletak. Nah, jadi Tuhan tahu persis
apa yang kita alami, kita sedang apa, sehingga Tuhan selalu mengawasinya dengan cara apa. Jadi kalau saudara dilihat oleh Tuhan harus ditolong, Tuhan menolong. Dia tahu kapan harus menolong kita, kapan dia membiarkan kita melakukan hal-hal yang baru supaya kita lebih pandai, supaya kita lebih kuat, supaya kita lebih kreatif, supaya kita lebih mampu, ditambah-tambahkan kemampuan kepada kita. Tuhan tahu kapan kita harus dilindungi, kapan kita harus diluputkan, tetapi Tuhan tahu kapan kita dibiarkan untuk ikut berperang, dibiarkan untuk melawan musuh kita sambil dipantau supaya kita lebih pandai, lebih terampil lagi ya. Jadi seperti itu Tuhan menjagai kita dan mengawasi kita. Karena itu saudara, jangan gentar menjalankan hidup ini. Terus berharap dan minta penjagaan Tuhan sambil percaya bahwa kita yang sudah hidup percaya kepada Tuhan Yesus itu akan mendapat kemenangan, karena sepanjang masalah, sepanjang kita diizinkan oleh Tuhan hidup dalam kesulitan, ada pantauan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, karena Dia menjaga sebagai biji matanya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji